Perkenalkan, nama saya Didik Haryanto, peserta Diklat PKA nomor absen 9. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan Deddy Mulyadi sebagai role model dengan kepemimpinannya yang transformasional sekaligus mengembangkan jejaring kerja dan peningkatan pelayanan publik. Deddy Mulyadi, SH adalah pria kelahiran Subang, Jawa Barat pada tanggal 11 April 1971, pernah mengenyam pendidikan sarjana hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Purwakarta. Sejak masa kuliah, ia dikenal aktif di organisasi HMI Cabang Purwakarta, SPSI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Kemudian ia memulai karir di dunia politik pada tahun 1999 sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, hingga selanjutnya menjadi Bupati Purwakarta selama 2 periode yaitu tahun 2008 dan tahun 2013. Setelah malang melintang di dunia politik, kemudian pada tanggal 20 Februari 2025 ia dipercaya mengemban amanah dari masyarakat Jawa Barat sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebagai seorang pemimpin yang transformasional, kebijakan Deddy Mulyadi banyak membawa perubahan terutama dalam hal struktural, mengubah cara kerja pemerintah, atau menyasar masalah mendasar di masyarakat. Beberapa contoh transformasi dari kepemimpinan Deddy Mulyadi: reaktivasi dan elektrifikasi jalur kereta api. Deddy mengumumkan rencana untuk mereaktivasi 11 jalur kereta api di Jawa Barat dan memperluas jaringan KRL serta elektrifikasinya. Dari program ini diharapkan outcome-nya adalah memperbaiki mobilitas publik, menghubungkan daerah-daerah yang selama ini kurang terlayani transportasi kolektif, mengurangi kemacetan, dan kemungkinan kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon. Pembenahan tata ruang dan penataan wilayah. Deddy Mulyadi mengalokasikan dana besar 4 triliun rupiah untuk tata ulang Jawa Barat mulai 2026, termasuk memperbaiki tata ruang yang dianggap kacau, pembangunan yang tidak sesuai izin tata ruang, dan izin tambang yang tak terkendali. Untuk memaksimalkan hasil, Deddy Mulyadi mengirim tim ahli ke Belanda untuk mempelajari model tata ruang yang efektif dan berkelanjutan. Perbaikan infrastruktur jalan menargetkan agar jalan kabupaten di seluruh Jawa Barat diperbaiki dan difinalisasi secara menyeluruh pada tahun 2027. Ini bukan cuma perbaikan fisik, tetapi juga menunjukkan prioritas pemerintah provinsi pada aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Inisiatif energi terbarukan dan pengelolaan lingkungan. Proyek Tepas Legok Nangka yang akan menghasilkan listrik dari sampah. Pembangkitan listrik berbasis sampah di Purwakarta sebagai model yang bisa diperluas, dan beberapa kebijakan Deddy Mulyadi lainnya juga termasuk layanan publik seperti penghapusan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan lahan di sempadan sungai, DLL, efisiensi anggaran dan realokasi dana, komitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sambil melakukan efisiensi anggaran. Kata realokasi anggaran muncul sebagai prioritas supaya dana yang ada bisa dipakai secara lebih efektif dan efisien. Visibilitas kepemimpinan dan popularitas bisa dilihat dari tingkat kepuasan publik terhadap gubernur cukup tinggi, yaitu sebesar 94,7%, menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan komunikasi publiknya cukup efektif. Transformasi juga terjadi dalam hal bagaimana pemerintah dilihat oleh masyarakat, tidak hanya dari kebijakan besar, tapi juga tindakan cepat dan spontan yang terasa langsung oleh warga.